Dalam balutan sejarah Kerajaan Mataram, sosok-sosok yang tak terlupakan menjadi penanda kuat keberadaan dan perjuangan kerajaan tersebut. Di antara para abdi setia dan tokoh hebat, tersembul satu nama yang menonjol, Raden Ayu Utari Sandi Jaya Ningsih atau lebih dikenal sebagai Nyi Mas Utari. Ia adalah telik sandi cerdik yang dipercayai menjadi mata-mata ulung dalam jajaran Kerajaan Mataram. Keberaniannya, intuisi tajam, dan kemampuan membaca situasi menjadikannya figur yang tak bisa diabaikan. Nyi Mas Utari memiliki akar kekerabatan yang kuat dengan asal-usul Kerajaan Mataram. Sebagai cicit dari pendiri dan raja pertama, Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya, yang berkuasa pada tahun 1586 sampai tahun 1601 Masehi, serta keponakan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Mas Jatmika, Raja ketiga, tahun 1593 sampai tahun 1645. Nyi Mas Utari tumbuh dalam bayang-bayang ketokohan dan keberanian. Sebagai seorang wanita, Nyi Mas Utari berani melangkah di ranah perjuangan Kerajaan Mataram. Dengan gelar telik sandi, ia bergabung dengan pasukan Mataram dalam tugas-tugas berbahaya. Kepiawaian Nyi Mas Utari dalam membaur dan mengumpulkan informasi menjadi aset berharga dalam pertempuran strategis. Cerita heroiknya mencuat saat Nyi Mas Utari dengan berani meracuni Gubernur Verenida Ostindische Company, VOC, Jan Pietezoon Koen, pada tanggal 20 September tahun 1629. Tindakan ini adalah sebuah puncak dalam perjalanan perjuangannya. Namun, misteri tak terelakkan dalam kisah Nyi Mas Utari. Kisah perjalanan dan perjuangannya tercatat dalam sebuah catatan kecil milik prajurit telik sandi Mataram. Catatan ini adalah warisan dari Kong Minggu, leluhur almarhum, yang tertulis dalam aksara Jawa. Namun, begitu Kong Minggu wafat, kitab ini beserta barang-barang pusakanya dikubur bersama jasadnya, membiarkan tanya-tanya tak terjawab. Beberapa narasi mengatakan bahwa Nyi Mas Utari adalah putri dari Raden Bagus Wanabaya, anak Raden Ayu Roro Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Cerita ini berkembang dari masa peperangan Mataram dengan VOC di Jepara pada tahun 1618. Konflik ini menghancurkan pos dagang VOC di Jepara, tetapi J.P. Koen tak tinggal diam. Serangan balasan terhadap Keraton Jayakarta akhirnya mengubah nama kota menjadi Batavia. Dalam suasana perpolitikan yang panas akibat persaingan antara VOC dan Kesultanan Banten, Mataram melihat celah untuk bersekutu dan menyerang benteng VOC di Batavia. Nyi Mas Utari memainkan peran kunci dalam strategi ini, menjadi pion dalam permainan catur besar yang melibatkan kerajaan, kolonialisme, dan penentuan masa depan Nusantara. Pada awal tahun 1627, panorama kekuatan di lingkungan Mataram mengalami pergolakan. Rencana strategis perang yang dirancang oleh Sultan Agung terhalang oleh tindakan pengkhianat yang bersembunyi di dalam istana Mataram. Namun, semangat tak kenal putus asa membara dalam diri Sultan Agung. Ia tidak menyerah begitu saja. Pada tahun 1628, ia memutar otak dan merumuskan rencana perang kedua, yang lebih dikenal sebagai Kolono II. Sultan Agung merintis sebuah alur taktik yang mengubah aliran sejarah. Pada saat itu, Raden Bagus Wanabaya, sepupu Sultan Agung, menjadi tokoh penting dalam menjalankan rencana ini. Langkah bijaknya membawanya ke Samudra Pasai untuk berjumpa dengan Sultan Iskandar Muda. Hasil dari pertemuan ini sungguh menggembirakan, karena Raden Bagus Wanabaya berhasil mendapatkan sandi kunci dari Wali Mahmudin, agen rahasia Sultan Iskandar Muda, yang akan dikirim ke Jawa. Kembali di Mataram, Sultan Agung tidak membuang waktu. Dia memerintahkan Arya Wirasaba untuk memimpin pasukan dalam serangan terhadap benteng VOC. Namun, misi ini tidaklah hanya milik satu pihak. Pasukan Arya Wirasaba menggandeng kekuatan dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Priangan. Namun, ini belumlah akhirnya. Langkah selanjutnya adalah merencanakan pembunuhan terhadap Gubernur VOC, J.P. Koen, dan keluarganya. Inilah titik puncak dari rangkaian serangan ke benteng VOC di Batavia. Rencana ini dipimpin oleh Raden Bagus Wanabaya, dengan dukungan dari Tumenggung Kertiwongso dari Tegal, Wali Mahmudin, dan putrinya, Nyi Mas Utari, yang terampil dalam penyamaran dan mata-mata.
Mereka membentuk posisi pertahanan rahasia di hutan, dekat wilayah perbatasan Pakuan Pajajaran. Di sini, Nyimas Utari dan Wali Mahmudin merasakan benih-benih cinta mereka tumbuh, yang akhirnya berbuah dalam pernikahan mereka. Dalam misi ini, Nyimas Utari menggunakan bakat menyanyinya untuk merayu jalan masuk ke dalam benteng VOC. Dia bahkan berperan sebagai penyanyi di tempat hiburan yang sering dikunjungi oleh perwira VOC. Kehadiran Nyimas Utari menarik perhatian banyak orang, termasuk istri JP Cowan, Eva Men. Di tengah misi penyamaran ini, Nyimas Utari dan Wali Mahmudin juga berhasil mengambil alih bisnis meriam milik Belanda. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk merencanakan langkah selanjutnya. Misi berlanjut dengan mengeliminasi pengawal utama JP Cowan, Peter Jacobson Kortenhoev. Dengan cerdiknya, Nyimas Utari melaporkan perselingkuhan Kortenhoev dengan Sarah Spechex kepada JP Cowan. Akibatnya, Kortenhoev dihukum mati, dan Sarah Spechex dihukum cambuk di depan publik. Tidak berhenti di situ, Nyimas Utari melanjutkan rencananya untuk membunuh Eva Men yang sedang hamil, melalui racun yang dijatuhkan ke dalam makanan Eva Men dan anak-anaknya. Nyimas Utari berhasil mengakhiri nyawa mereka. Kematian ini memicu depresi berat pada JP Cowan. Dalam kesempatan lain, Nyimas Utari melanjutkan tindakan berbahayanya dengan meracuni minuman JP Cowan. Ia memanfaatkan kondisi mabuk JP Cowan untuk mengeksekusi rencananya dengan menggantung leher JP Cowan menggunakan pedangnya sendiri. Kepala JP Cowan berhasil dibawa keluar dari benteng VOC oleh Nyimas Utari dan Wali Mahmudin secara rahasia. Namun upaya mereka untuk meninggalkan benteng tidak berjalan mulus. Tembakan meriam dari pasukan VOC menghambat mereka, dan meskipun Wali Mahmudin berhasil selamat, Nyimas Utari tewas akibat tembakan meriam. Bagaimanapun, kepala JP Cowan berhasil diawetkan dan dikuburkan di dekat makam para raja-raja Imogiri atas perintah Sultan Agung. Namun, misteri seputar kematian JP Cowan masih mengundang perdebatan di kalangan sejarawan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa kematian JP Cowan disebabkan oleh penyakit kolera, belum ada bukti yang pasti mengenai kebenaran ini. Arkeolog juga belum berhasil menemukan sisa-sisa tulang JP Cowan yang mendukung atau membantah cerita ini. Namun, cerita penuh intrik ini tetap memainkan peran dalam sejarah kontroversial Indonesia pada masa itu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please. Mata nih rasenggan. Yap, itulah 5. Yap.